Sun Wukong, atau yang sering kita kenal dengan sebutan Kera Sakti, adalah salah satu karakter legendaris dari mitologi Tiongkok. Cerita ini dimulai di pegunungan Huaquoshan, di mana sebuah batu besar yang sangat kuno, pecah dengan kekuatan kosmik. Dari dalam batu itulah, lahir Sun Wukong, kera dengan bakat dan kekuatan yang luar biasa. Sun Wukong bukan sekedar kera biasa. Sejak lahir, dia sudah menunjukkan bakat yang luar biasa. Dia tumbuh dengan cepat dan menjadi kera yang sangat kuat dan cerdas. Sun Wukong punya keinginan besar untuk mengetahui lebih banyak tentang dunia di luar pegunungan tempat tinggalnya. Lalu dia memutuskan untuk meninggalkan gua tempat dia dilahirkan dan memulai perjalanan besar untuk menemukan ilmu dan kekuatan yang lebih tinggi. Dari sini, kita akan mengikuti perjalanan panjang Sun Wukong, mulai dari belajar ilmu-ilmu hebat, berkonflik dengan para dewa, hingga menjalani hukuman yang berat. Semua petualangan dan pelajaran hidupnya akan kita ulas dengan lengkap. Jadi, siap untuk terjun ke dalam kisah epik yang penuh aksi dan pelajaran ini? Mari kita mulai. Bagian 1. Mencari guru dan mempelajari ilmu. Setelah memutuskan untuk meninggalkan guanya, Sun Wukong mulai berkeliling mencari guru yang bisa mengajarinya ilmu pengetahuan dan kekuatan. Dia pun datang ke berbagai kuil, termasuk kuil Tao yang dihuni oleh biksu-biksu bijaksana. Dan disinilah pembelajaran Sun Wukong dimulai. Di kuil ini, Sun Wukong belajar banyak hal, dari seni bela diri sampai ilmu sihir yang kuat. Salah satu kemampuan paling kerennya adalah perubahan bentuk, yang memungkinkan dia mengubah penampilannya dengan bebas menjadi apa saja yang dia mau. Dia juga mendapatkan senjata legendaris, tongkat Rui Jingubang, yang bisa berubah ukuran sesuai kebutuhan. Senjata ini jadi andalan dia dalam berbagai situasi. Proses belajarnya sangat intens. Bayangkan, dia harus berlatih keras dan menghadapi berbagai ujian untuk menguasai ilmu yang dia pelajari. Tapi semua usaha dan kerja kerasnya nggak sia-sia. Dengan semua keterampilan dan kekuatan baru ini, Sun Wukong sudah sangat siap untuk menghadapi apapun yang ada di depannya. Bagian 2. Menjadi Raja Kera dan konflik dengan langit. Setelah merasa punya cukup kekuatan, Sun Wukong kembali lagi ke Huaquoshan dan jadi Raja Kera. Dia memerintah dengan gaya yang garang dan menggunakan semua kekuatannya untuk menguasai wilayahnya. Tapi, rasa puas itu nggak bertahan lama. Sun Wukong merasa bahwa dia layak untuk lebih dari sekedar Raja Kera. Dia ingin jadi penguasa di tempat yang lebih tinggi, di surga. Dia mulai dengan mencuri nektar keabadian dari Jet Emperor, Raja para Dewa. Tindakan ini bikin kekacauan besar di surga. Para dewa marah besar dan mengirim banyak makhluk serta dewa untuk menangkap Sun Wukong. Tapi dia tak gentar. Dengan semua keterampilan dan kecerdikannya, dia melawan habis-habisan. Setiap kali ada musuh baru, dia selalu siap dengan strategi yang membuat musuh kebingungan. Ketegangan antara Sun Wukong dan para dewa makin memuncak. Para dewa merasa bahwa kekacauan yang ditimbulkan oleh Sun Wukong bisa mengancam keseimbangan surga. Mereka harus segera menemukan cara untuk menghentikan kekacauan ini dan memberikan hukuman yang pantas untuk Sun Wukong.
Bagian 3. Hukuman dan pemenjaraan. Sebagai hukuman, Sun Wukong dipenjara di bawah Gunung Wusing, di dalam sebuah gua batu yang sangat kuat. Hukuman ini dirancang untuk menahan kekuatan dan kecerdikannya, dan dia terkurung di sini selama 500 tahun. Tapi, meskipun dia berada di penjara, semangatnya tetap membara. Dia terus berlatih dan merenung, mencoba berbagai cara untuk melarikan diri. Di penjara, Sun Wukong menghadapi berbagai tantangan mental dan fisik. Bayangin aja, dia terus-menerus mencoba cara untuk melarikan diri, tapi selalu gagal. Namun, dia nggak menyerah. Dia terus menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kemampuannya dan merencanakan cara untuk membebaskan diri. Dia belajar banyak hal baru, dan ini membuatnya semakin kuat dan cerdas. Akhirnya, usaha dan tekadnya membuahkan hasil. Xuanzeng, seorang biksu terkenal, datang untuk membebaskannya. Xuanzeng melihat potensi dalam diri Sun Wukong dan menawarkan kesempatan untuk menebus kesalahan dengan membantunya dalam perjalanan suci ke barat untuk mengambil kitab suci. Ini adalah kesempatan kedua bagi Sun Wukong untuk memperbaiki diri. Bagian 4. Pembebasan oleh Xuanzeng dan perjalanan ke barat. Xuanzeng, yang dalam perjalanan panjang ke barat untuk mengambil kitab suci, meminta Sun Wukong untuk ikut menemaninya. Sun Wukong menerima tawaran ini dengan semangat baru. Ini adalah peluang baginya untuk menunjukkan bahwa dia bisa berubah dan membantu orang lain. Perjalanan mereka bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus menghadapi berbagai bahaya, mulai dari monster yang menakutkan hingga penyihir jahat. Setiap tantangan memerlukan kerjasama dan kekuatan yang besar. Sun Wukong, dengan semua keterampilan yang dia pelajari, memimpin kelompoknya dengan bijaksana dan berani. Mereka belajar untuk saling mengandalkan dan bekerja sama sebagai sebuah tim. Dengan bantuan Zubaji dan Sawujing, mereka membentuk tim yang solid dan berhasil menghadapi berbagai rintangan yang menghalangi mereka. Bagian 5. Petualangan dan tantangan. Selama perjalanan panjang mereka, Sun Wukong dan teman-temannya menghadapi berbagai macam tantangan yang luar biasa. Mereka harus berhadapan dengan monster-monster yang sangat kuat dan penyihir-penyihir jahat yang berusaha menghentikan mereka. Misalnya, ada pertempuran epik melawan Raja Monster yang sangat kuat. Sun Wukong menggunakan semua kecerdikan dan keterampilannya untuk merancang strategi dan mengalahkan musuh ini. Sun Wukong tidak hanya menjadi pelindung yang handal, tetapi juga teman yang setia. Mereka belajar banyak tentang diri mereka sendiri dan tentang arti sejati dari persahabatan dan kerjasama. Setelah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, Sun Wukong dan rombongannya akhirnya berhasil mencapai tujuannya, memperoleh kitab suci di barat. Kitab ini tidak hanya membawa pengetahuan dan kebijaksanaan, tetapi juga menjadi simbol dari pencapaian mereka setelah melewati segala rintangan yang luar biasa. Sun Wukong, yang dulunya penuh amarah dan keinginan untuk berkuasa, kini telah tumbuh menjadi sosok yang bijaksana dan penuh pengertian. Ketika mereka kembali ke timur, Sun Wukong dan teman-temannya dihormati dan dikenang sebagai pahlawan. Dewa-dewa di surga mengakui keberanian dan pengabdian mereka, dan Sun Wukong pun mendapatkan tempatnya di antara para dewa.
Di sini, dia tidak hanya menjadi legenda, tetapi juga simbol dari transformasi dan penebusan, menunjukkan bahwa setiap orang bisa berubah dan menemukan jalan yang benar, asalkan mereka memiliki tekad yang kuat. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan epik ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak kisah legendaris lainnya yang akan membawa kita ke dunia penuh petualangan dan inspirasi. Sampai jumpa di lain kesempatan.